Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pangestu. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi 2020. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai peran retorika dalam kehidupan. Oke, aku akan membahas tentang apa saja sih peran retorika sebagai bidang kehidupan. Nah, sebelumnya aku akan menjelaskan apa itu bidang retorika. Apa itu retorika? Nah, istilah retorika itu menyebar luas dan digunakan sebagai bidang seperti bidang politik, ekonomi atau niaga, kesenian, jurnalistik, pendidikan, dan lain-lain. Dengan digunakannya istilah retorika dalam berbagai bidang tersebut, maka amat sering kita dengar ungkapan retorika politik, retorika dagang, atau biasa disebut dengan retorika ekonomi, retorika seni, atau retorika jurnalistik, dan sebagainya. Pada umumnya retorika hanya dikenal sebagai kecakapan berpidato. Jadi, sebelum Aristoteles, retorika itu hanya dikaitkan dengan menggunakan bahasa lisan. Korek dan kaum sofis juga mengaitkan retorika dengan kecakapan menggunakan bahasa lisan atau berpidato. Malah kaum sofis memandang retorika sebagai alat untuk berdebat, untuk memenangkan sesuatu kasus. Sementara Aristoteles memiliki pandangan lain bahwa retorika adalah subjek dengan sistematiknya sendiri. Sebagaimananya ilmu-ilmu yang lain, retorika memiliki ontologi, epistemologi, dan aksiologi sendiri. Nah, di dalam dunia ilmu pengetahuan, hal itu digunakan sebagai penanda atau ciri untuk membedakan disiplin atau biasa disebut dengan bidang ilmu yang satu dan yang lainnya. Nah, retorika ini memiliki 4 fungsi, yaitu pertama, untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan pengetahuan. Nah, hal itu disebut dengan mass education. Dan yang kedua, retorika biasa disebut dengan mass entertainment. Nah, retorika ini memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan pengetahuan itu sendiri. Nah, fungsi itu biasanya disebut dengan mass education. Yang kedua ada mass entertainment. Jadi mass entertainment itu ketika retorika digunakan sebagai hiburan untuk menghibur halayak. Misalnya seperti yang kita lihat seperti YouTuber Chandra Liau, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada mass persuasion. Mass persuasion itu sendiri untuk mempengaruhi halayak. Nah, yang terakhir, keempat, ada memberikan atau menerima. Nah, itu disebut dengan mass information. Istilah retorika awal kalinya diperkenalkan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Setelah itu, istilah retorika menyebar luas di lingkungan dan dalam berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi atau niaga, kesenian, jurnalistik, pendidikan, dan lain-lain. Dengan digunakannya istilah retorika dalam berbagai bidang tersebut, maka amat sering kita mendengar ungkapan retorika politik, retorika ekonomi, retorika seni, dan retorika jurnalistik. Masih banyak lain. Nah, seperti contohnya di bidang politik seperti seringkali digunakan pada saat masa-masa kampanye, di mana para calon-calon setiap partai menyampaikan visi misinya dengan yakin dan bersemangat agar orang tertarik dan memilihnya. Contoh lainnya ada di retorika ekonomi yang digunakan saat bernegosiasi atau endorsement dan sebagainya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai peran retorika dalam kehidupan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.